Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih pada perkuliahan statistik ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya, silakan berdoa mulai. Nah, oke, selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan untuk pertemuan statistik hari ini kita akan membahas tentang regresi dan korelasi. Di sini ada analisis regresi dan korelasi sederhana saja ya. Nah, di sini ada pendahuluannya. Pada bab 4 dan 5 kita telah mempelajari analisis data mengenai suatu variabel yang menggambarkan suatu kejadian, kegiatan, keruncikan distribusi data, termasuk analisis data suatu variabel. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui kejadian-kejadian, kegiatan, atau masalah yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, kita juga memerlukan analisis hubungan antara kejadian-kejadian tersebut. Nah, berikut ini adalah 2 contoh atau lebih kejadian yang saling berhubungan satu sama lain. Tapi ada juga ya kejadian yang memang tidak ada hubungannya. Jadi, kalau nggak ada hubungannya ya nggak usah dicari gitu buat apa. Oke. Nah, terus di sini contohnya ya, misalnya permintaan terhadap suatu produk berhubungan dengan harga produk tersebut. Dan sebaliknya, harga suatu produk ditentukan juga oleh banyaknya permintaan terhadap produk tersebut. Terus selanjutnya, permintaan terhadap suatu produk dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan masyarakat. Selanjutnya adalah hasil penjualan produk suatu perusahaan ditentukan oleh keberhasilan perusahaan tersebut dalam mengiklankan produk tersebut. Kalau ini ada hubungannya semua ya. Nah, berat badan seseorang berkaitan dengan tinggi badan orang tersebut. Ya, ini ada hubungannya juga. Nah, kita bisa menggunakan logika ya, ada hubungan apa enggak nih? Kalau misalnya nggak ada hubungan ya pasti korelasinya juga nantinya nilainya juga akan kecil gitu ya kalau misalnya tidak ada hubungannya. Nah, presentase kelahiran menurun yang disebabkan oleh meningkatnya peserta KB dan membaiknya kesehatan ibu. Nah, akan tetapi ada juga 2 atau lebih kejadian secara nalar tidak ada hubungannya satu sama lain. Nah, ini contohnya yang nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, misalnya meningkatnya jumlah penduduk tidak berhubungan dengan banyaknya turis yang datang ke Bali. Nah, ini nggak ada hubungannya nih. Jumlah penduduk meningkat, Indonesia meningkat, jumlah turisnya yang datang ke Bali meningkat juga. Ya belum tentu. Mana apa hubungannya? Turis kalau mau datang ya datang aja gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya semakin meningkatnya kualitas atau pariwisata gitu ya, maka semakin banyak turis yang datang. Nah, itu ada hubungannya gitu. Nah, selanjutnya banyaknya kecelakaan di Jakarta tidak dipengaruhi oleh meningkatnya harga kebutuhan pokok. Iya benar nih, nggak ada hubungannya ya. Atau mungkin ada hubungannya kecil sekali. Meningkatnya harga kebutuhan pokok sama kecelakaan di Jakarta itu nggak ada hubungannya ya. Jadi kalau kecelakaan ya itu hubungannya dengan lalu lintas ya, gitu. Tapi mungkin saja harga kebutuhan pokok karena meningkat. Nah, jadi banyak orang yang misalnya barangnya semakin sedikit gitu, maka banyak orang yang cari. Jadi banyak orang yang berpergian gitu sehingga kecelakaan semakin sering terjadi. Mungkin nggak itu? Walau alam ya. Itu perlu dicari, tapi kemungkinannya kecil ya, ini nilai korelasinya. Terus saja menurunnya nilai ekspor tidak ada hubungannya dengan seringnya terjadi demonstrasi di Jakarta. Nah, ini ada hubungannya nggak nih? Bisa jadi bisa ada hubungannya, tapi bisa juga enggak ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah regresi linier sederhana. Sebelum kita membahas tentang regresi dan korelasi. Nah, kita membahas regresi linier sederhana dulu. Nah, regresi linier sederhana ada yang bentuknya linier, ada yang bentuknya tidak linier. Untuk memahami bentuk linier dan bentuk tidak linier ini, perhatikan diagram pancar data variabel X dan Y yang mencerminkan dua kejadian tersebut. Nah, di sini ada gambar X dan Y ya. Di sini hubungan X dan Y adalah searah atau positif atau linier. Nah, gambar yang sebelah kiri kanan atas ini hubungan X dan Y berlawanan arah atau negatif, tapi dia linier. Ada juga hubungan XY bentuk kuadrat.
Nah, ini nggak ada polanya sama sekali nih, yang gambar kanan bawah ini. Tidak ada hubungannya antara X dan Y. Gitu, jadi nggak ada polanya atau nggak bisa dibuat kurva gitu, karena dia tidak membentuk gitu ya, tidak membentuk suatu pola tertentu. Nah, oke, selanjutnya adalah penjelasan. Gambar titik 71 menunjukkan bahwa pola atau arah hubungan antara variabel X dan Y adalah searah atau positif linear. Artinya bila gambar yang atas ini 7.1 ya, ini 7.2, 7.3, 7.4. Nah, yang 7.1 ini kan arahnya positif atau linear. Nah, berarti artinya maka jika nilai X naik, maka nilai Y naik, dan apabila X turun, maka Y juga turun. Sedangkan gambar 7.2 menunjukkan bahwa arah hubungan antar variabel X dan Y adalah berlawanan arah atau negatif. Bila nilai X naik, maka nilai Y turun. Sebaliknya, bila nilai X turun, maka Y naik secara linear. Nah, gambar 7.3 menunjukkan hubungan X dan Y tidak linear, tetapi mengikuti bentuk kuadrat. Nah, gambar 7.4 menunjukkan pola tidak teratur, sehingga dikatakan tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ini kalau ditunjukkan dalam grafik ya, ada hubungannya atau tidak. Nah, garis regresi yang terdapat pada gambar 7.1 dan 7.2 mempunyai persamaan umum sebagai berikut, yaitu Y topi ini sama dengan A plus BX ya. Nah, sini Y topi ini adalah nilai-nilai taksiran untuk variabel tak bebas Y. Ya, nilai-nilai taksiran untuk variabel tak bebas Y. Nah, X ini adalah nilai-nilai variabel bebas. Jadi, X adalah variabel bebas. Ya, sedangkan Y topi ini adalah nilai-nilai taksiran untuk variabel tak bebas Y. Y ini adalah variabel tak bebas ya, atau variabel tetap. X adalah variabel bebas. Nah, A adalah intercept atau pintasan bila mana X sama dengan 0. B adalah koefisien arah slope dari garis regresi. Dalam hal ini A dan B disebut koefisien regresi tersebut. Nanti kita cari berapa sih nilai Y topi, cara mencari nilai A dan B itu seperti apa dari variabel X dan Y ya. Nah, untuk memperoleh total kuadrat error yang paling minimum tersebut dipakai metode kuadrat minimum, least square method. Dengan metode ini, persamaan regresi linear akan mempunyai total kuadrat error minimum bila mana koefisien regresi A dan B dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi A dan B ini dapat dihitung dengan rumus berikut ini, yaitu variabel Y dan X. Nah, yang perlu kita tahu, apa sih yang membedakan variabel bebas dengan variabel yang terikat atau variabel tidak bebas ya. Nah, misalnya kayak contoh ini tadi. Nah, permintaan contoh yang kedua ya. Permintaan suatu produk dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan masyarakat. Jadi di sini misal atau jadi di sini meningkatnya suatu produk dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan masyarakat. Jadi di sini ada dua variabel ya. Nah, di sini bisa jadi permintaan suatu produk ini Y, bisa jadi peningkatan pendapatan masyarakat ini X. Nah, kalau X ini kan dia variabel bebas ya. Tadi X-nya adalah variabel bebas. Ya, sedangkan Y adalah variabel tak bebas atau variabel terikat. Nah, kita lihat contoh yang kedua ini tadi. Permintaan terhadap suatu produk ini adalah variabel apa? Variabel terikat ya. Nah, variabel bebasnya mana? Yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat. Berarti bergantung sama pendapatan masyarakat tersebut. Kalau pendapatan masyarakat tersebut meningkat, artinya dia kan bebas tuh. Nah, jadi di sini variabel bebasnya adalah pendapatan masyarakatnya, sedangkan variabel terikatnya adalah permintaan terhadap suatu produk. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh yang keempat misal, berat badan seseorang berkaitan dengan tinggi badan orang tersebut. Jadi di sini berat badan seseorang berkaitan dengan tinggi badan orang tersebut. Nah, variabel bebasnya mana? Variabel terikatnya yang mana nih? Ya, jadi variabel terikatnya adalah berat badan ya. Sedangkan variabel bebasnya adalah tinggi badan gitu. Oke.
Oke, seperti itu ya. Bisa dinalar nggak? Nah, misalnya di sini ada persentase kelahiran menurun disebabkan oleh meningkatnya peserta KB dan membaiknya kesehatan ibu. Nah, berarti variabel bebasnya yang mana nih? Yaitu meningkatnya peserta KB ya. Ya, kan kita nggak tahu nih peserta KB-nya kan nggak bisa ditentukan nih. Bergantung pada masyarakat itu sendiri. Jadi ya, artinya dia bebas gitu loh. Jadi keadaannya seperti apa gitu ya. Jadi, ternyata meningkatnya peserta KB dan membaiknya kesehatan ibu gitu ya. Nah, itu termasuk variabel bebasnya. Nah, variabel tingkatnya yang mana? Yaitu presentase kelahirannya gitu ya. Apakah dia menurun, apakah dia naik, seperti itu. Oke, sedikit paham lah ya. Kalau nggak paham silahkan kalian cari tahu tentang variabel bebas dan variabel terikat, pasti banyak ya. Nah, itu kita X dan Y gitu ya. Jadi X adalah variabel bebas, Y adalah variabel tak bebas atau variabel yang terikat, bisa kita katakan seperti itu ya. Nah, untuk memperoleh total kuadrat error yang paling minimum, bisa menggunakan metode kuadrat minimum atau last square method. Dengan metode ini, persamaan regresi linear akan mempunyai total kuadrat error minimum bila mana koefisien regresi A dan B dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi, A untuk mencari nilai dari persamaan Y topi ini sama dengan A plus B X. Nah, nilai A sama B rumusnya adalah ini. Rumus 7.2 ini ya. Ya, jadi sama dengan sigma Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, nilai B sama dengan N dikali sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat min sigma X dalam kurung terus dikuadratkan. Sigma ini di sini adalah jumlah ya, jumlah. Nah, misalnya pada rumus tersebut, koefisien regresi A dan B dihitung secara terpisah atau sendiri-sendiri. Akan tetapi, bisa juga koefisien B dihitung terlebih dahulu, dan hasil yang diperoleh dipakai untuk menghitung koefisien A dengan memakai rumus berikut. Jadi B kita cari dulu, baru bisa cari A ya, pakai rumus berikut ini. Nah, rumus ini juga bisa, rumus 7.2 ini juga bisa dicari satu-satu, atau menggunakan kita cari B dulu, baru cari A gitu dengan rumus 7.3 ini. Nah, hasilnya nanti akan sama aja ya. Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Terus selanjutnya adalah selisih atau error antar nilai-nilai Y1, Y2, Y3 sampai Yn dari titik-titik tersebut dengan nilai taksirannya yaitu Y topi 1, Y topi 2, Y topi 3, Y topi N berturut-turut adalah sebagai berikut. Ya, jadi E1 atau selisih atau error antar nilai-nilai Y1 min Y topi 1 dengan kuadrat E1 kuadrat sama dengan dalam kurung Y1 min Y topi 1 kuadrat dan seterusnya ya. Nah, kesalahan baku dari penaksiran Y topi sama dengan A plus BX. Sebelum telah dijelaskan bahwa penaksiran dengan persamaan regresi Y topi sama dengan A plus BX memberi total kuadrat error sebesar sigma E kuadrat sama dengan sigma Y min Y topi kuadrat. Bentuk itu disebut juga total kuadrat kesalahan dari penaksiran Y topi sama dengan A plus BX terhadap nilai-nilai Y sesungguhnya. Bila bentuk itu kita bagi dengan banyaknya pengamatan atau banyaknya data yaitu N, maka kita peroleh rata-rata kesalahan yaitu sigma E kuadrat dibagi N sama dengan sigma Y min Y topi dikuadratkan baru dijumlah ya, dibagi dengan N. Selanjutnya, bila diambil akarnya maka akan diperoleh S Y topi, N sama dengan akar sigma Y min Y topi dikuadratkan dibagi N gitu ya. Nah, ini adalah kesalahan baku atau simpangan baku dari penaksiran Y topi A plus BX. Jadi simpangan bakunya adalah ini ya, rumus 7.4 ini. Nah, bentuk terakhir dinamakan kesalahan baku dari penaksiran tersebut juga standard error of estimate oleh Y topi sama dengan A plus BX. Kesalahan ini menunjukkan ukuran menyeluruh dari pancaran titik-titik
X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, Xn Yn di sekitar garis regresi tersebut. Rumus 7.4 tersebut juga dapat dijabarkan menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu rumus 7.4 ini bisa disederhanakan menjadi seperti berikut ya. Jadi S simpangan baku ya sama dengan dari analisis regresi ini sama dengan akar sigma Y kuadrat min A kali sigma Y min B kali sigma XY dibagi dengan N. Oke, ini contoh soal ya. Nah, ini ada yang kebalik nih. Tabel berikut menunjukkan tinggi badan dan berat badan dari 12 mahasiswa. Ya. Nah, jadi sini ada contoh 7.1. Menunjukkan tinggi badan dan berat badan dari 12 mahasiswa ya. Jadi di sini tinggi badannya, kan tinggi badan mempengaruhi berat badan ya. Atau berat badan dipengaruhi tinggi badan. Mana variabel bebas, mana variabel yang terikat? X kan harusnya variabel bebas ya. Y adalah variabel terikatnya. Nah, di sini harusnya ini kebalik ya tabelnya. Gitu, harusnya ini yang X ini adalah berat badan ya. Yang Y ini adalah tinggi badan. Ya, hanya kolom satunya itu terbalik gitu ya. Nanti kalian balik gitu. Masa tinggi badan 70 berat badannya 155, kegemukan dong ya enggak? Terus dia orangnya pendek gitu. Nah, ini tabel 7.1 ini kebalik ya contohnya. Jadi kolom yang baris pertama, tabel yang atas gitu, itu adalah berat badan atau X ya. Nah, tinggi badannya yang bawah, yang Y gitu ya. XY-nya bener, tapi ini variabelnya itu tertukar gitu, tinggi badan sama berat badan. Jadi kalian balik ya. Jadi yang berat badan itu yang X variabel bebasnya. Nah, tinggi badan itu variabel terikatnya gitu ya. Berat badan variabel bebas, tinggi badan variabel terikatnya gitu. Jadi variabel bebas X-nya adalah berat badan, X-nya adalah berat badan, Y-nya adalah tinggi badan gitu ya. Di sini adalah hitung persamaan regresi dari data tersebut. Hitunglah kesalahan baku penaksiran Y topi. Nah, bisa kalian buat. Di sini buat dulu diagram pancarnya. Nah, yang berat badan atau LB ya, ini berat badannya berapa? Dan tinggi badannya pada sumbu X, berat badannya pada tinggi badan pada sumbu Y harusnya ya. Berat badannya pada sumbu X gitu ya. Nah, ini kebalik nih dia. Ya, terbalik ya, tinggi badannya harusnya 120 sampai 190. Ini kebalik ya. Yang Y-nya adalah tinggi, X-nya adalah beratnya gitu. Jadi variabel terikatnya adalah berat badan. Variabel terikatnya adalah berat badan. X-nya kebalik ya ini ya. Maaf salah. Jadi ini kan pengaruh tinggi badan terhadap berat badan ya. Nah, jadi variabel bebasnya ini adalah tinggi badannya nih. Nah, mempengaruhi berat badannya ini adalah variabel terikatnya, X-nya yang kebalik. Oke. Y-nya di atas, X-nya di bawah ya harusnya ya. Di tabelnya ini. Oke, nah selanjutnya adalah kalian buat diagram pancar dulu. Nah, di sini baru setelah itu kita buat persamaannya ya.
Kita buat tabelnya. Kalau di sini tabel 7.2, jadi tinggi badan tadi X dan berat badan itu Y. Nah, ini terbalik ya, Y-nya aturan yang di atas, tinggi badan itu yang di bawah gitu. Jadi kan variabel terikatnya itu adalah berat badan. Ya, variabel terikatnya berat badan Y yang di atas, sedangkan tinggi badan X yang di bawah. Kalian tuker aja. Nah, terus selanjutnya adalah X-nya dikuadratkan. Tabel yang baris yang ketiga ini adalah X kuadrat. Dan tabel yang keempat ini adalah Y kuadrat. Harusnya ini Y kuadrat dulu, baru X kuadrat ya. Nah, terus ini adalah tabel X kali Y. Nah, jadi di sini sudah dikuadratkan. Di 70 kuadrat 4.900, 155 kuadrat 24.025 gitu ya. Nah, terus di sini X kali Y. Jadi 70 kali 155 ini sama dengan 10.850. Nah, di sini ada totalnya ya. Di ujung kolom ini, kolom yang paling ujung itu ada sigma X sama dengan totalnya 802, sigma Y sama dengan 1.850, sigma X kuadrat sama dengan ini. Jadi ditotalin ya dari kolom yang pertama sampai yang terakhir gitu. Nah, variabel sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY ini digunakan untuk menghitung ya, untuk mencari Y topi gitu ya. Kita hitung untuk mencari nilai A dan B dulu. Nah, kan ada rumus Y topi sama dengan A plus BY ya. A plus BX maksud saya. Nah, jadi Y topi ini sama dengan, kalian masukkan saja rumus yang sebelumnya ya, rumus yang ini. Nah, rumus yang ini, rumus 7.2 atau rumus 7.3. Ya kan ini ada N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Terus nilai A-nya sekian. Maka kita bisa mencari Y topinya ini. Y topi sama dengan A plus BX. X-nya ini adalah variabel bebasnya. Gitu ya. Nah, dari tabel ini, dari contoh soal yang ini tadi, ya, tabelnya sudah dibuat, nilai-nilai sudah ada, maka nilai Y topi hasilnya adalah sekian ya. 164,4, 141, sekian, dan sekian. Nah, Y min Y topi ini dikurangin dulu baru dikuadratkan ya. Jadi Y-nya ini 155 dikurang dengan 164,4 baru dikuadratkan. Gitu. Nah, hasilnya adalah 88,4. Ini untuk mencari apa? Untuk mencari errornya. Kan tadi yang dicari adalah yang pertama persamaan regresi dari data tersebut. Persamaan regresinya udah ada ya, Y topi tadi sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, kalian bisa cari A dan B nya berapa, baru bisa dicari Y topinya itu berapa. Terus selanjutnya adalah kesalahan baku penaksiran Y topi. Nah, ini untuk mencari baris yang terakhir ini, Y min Y topi kuadrat ini, untuk mencari errornya gitu. Sudah didapat nilainya semua. Nah, maka bisa dicari errornya gitu ya. Nah, bisa dicari errornya, kesalahan baku penaksiran Y dengan rumus ini tadi dimasukkan ke rumus yang 7.4 ini atau rumus 7.5 ini ya. Nah, bisa dicari kesalahan baku penaksiran Y topinya gitu ya. Ya, bisa dicari dari situ. Bisa cari untuk menghitung ini gitu, tapi di contoh soal tadi tidak dihitung sampai akhir ya. Dan ini ada yang terbalik ya, yaitu tinggi badan sama berat badan. Berat badan harusnya di atas, tinggi badan yang di bawah ya. X-nya terbalik gitu. Coba kalian hitung lagi berapa kesalahan baku penaksiran Y topinya. Oke. Terus tentukan persamaan regresi dari data tersebut.
Misalnya hasilnya A, misal A dan B tadi, misalnya A sama dengan 5, terus B-nya sama dengan 8, maka persamaan regresi dari data tersebut yaitu Y topi sama dengan A-nya 5, B-nya 8, jadi Y topi sama dengan 5 plus 8X gitu ya. Persamaannya kayak gitu. Terus menghitung kesalahan baku penaksiran X, nilai S-nya tadi. Kalian bisa menghitung dengan rumus yang S, kesalahan bakunya tadi. Nah, selanjutnya koefisien korelasi. Perumusan koefisien korelasi dilakukan dengan memakai perbandingan antara variasi yang dijelaskan dengan variasi total. Variasi total dari Y terhadap Y bar dirumuskan dengan sigma Y min Y bar kuadrat, yaitu kuadrat dari selisih nilai-nilai Y dengan Y barnya. Itu ya, perhatikan bentuk manipulasi aljabar berikut. Sehingga diperoleh bentuk aljabar rumus 7.6 ya. Jadi sigma Y min Y bar kuadrat sama dengan sigma Y min Y topi kuadrat ditambah dengan sigma Y topi min Y rata-rata kuadrat. Y bar ini Y rata-rata ya, yang atasnya garis lurus ini. Gitu. Nah, bentuk aljabar Y min Y topi kuadrat disebut variasi yang tidak dijelaskan oleh garis regresi karena selisih antara Y dan Y topi memiliki pola tidak teratur. Sedangkan bentuk aljabar Y min Y bar kuadrat disebut variasi yang dijelaskan oleh regresi karena selisih antara Y topi dengan Y bar memiliki pola teratur atau tertentu. Perbandingan antara variasi yang dijelaskan dengan variasi total yaitu koefisien determinasinya atau R kuadrat sama dengan sigma Y topi min Y rata-rata kuadrat dibagi dengan sigma Y min Y rata-rata kuadrat. Ya. Koefisien korelasi adalah akar dari koefisien determinasi ditulis dengan R sama dengan akar variasi yang dijelaskan dibagi variasi total. Dengan memperhatikan rumus 77 dan 78, jelas bahwa koefisien korelasi terletak antara min 1 dan 1 atau R kurang dari sama dengan 1 lebih dari sama dengan min 1, yaitu R kurang dari sama dengan 1 dan R lebih dari sama dengan min 1. Nilai R sama dengan min 1 disebut korelasi linear negatif berlawanan arah, artinya terhadap hubungan negatif yang sempurna antara variabel X dan Y. Nilai R sama dengan 1 disebut korelasi linear atau searah, artinya terdapat hubungan positif yang sempurna antara variabel dengan variabel Y, dan R sama dengan 0 disebut tidak berkorelasi secara linear, artinya tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini ada gambar koefisien korelasi ya. Kalau gambar A yaitu koefisien korelasi positif atau sempurna, kalau bentuk grafiknya seperti ini. Jadi semakin besar X, maka X-nya juga semakin besar. Terus koefisien korelasi negatif sempurna yaitu seperti gambar B. Kalau X-nya menurun, maka Y-nya naik gitu ya. Nah, terus koefisien korelasi R-nya 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali, terdapat pada gambar C ya. Nah, jadi yang biasanya harusnya ada korelasi yaitu antara gambar A dan B. Kalau Y artinya dia tidak ada korelasi sama sekali, jadi nggak ada hubungannya gitu. Kayak misalnya hubungan antara banyaknya pacar kalian gitu dengan nilai kalian gitu, itu ada hubungannya nggak? Kayaknya nggak ada hubungannya ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah koefisien korelasi dapat juga dinyatakan dengan rumus berikut ini. Rumus 7.9 yaitu R sama dengan akar 1 min X 1 min S simpangan baku untuk Y topi kuadrat ya yang tadi dicari dibagi dengan simpangan baku Y kuadrat gitu ya. Nah, rumus koefisien korelasi 7.8 dan 7.9 dapat juga dipakai untuk mengukur kekuatan hubungan
yang bentuknya linear maupun tidak linear. Bila hubungan antara variabel X dan Y bentuknya linear, maka rumus 7.8 dapat dirubah menjadi rumus berikut, yaitu 7.10 ya, kalau misalnya hubungannya linear gitu ya. Jadi R sama dengan sigma XY dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat, dimana X sama dengan X kecilnya ini sama dengan X min X rata-rata dan Y sama dengan Y min Y rata-rata. Rumus 7.10 disebut rumus koefisien korelasi produk momen atau produk momen formula. Dengan demikian, rumus korelasi 7.10 dapat ditulis R sama dengan SXY atau simpangan baku dari XY dibagi dengan SX dikali dengan X dengan SY gitu ya. Oke, selanjutnya rumus 7.10 dan 7.11 dapat dinyatakan menjadi bentuk rumus yang sederhana, yaitu seperti rumus 7.12. Nah, jadi disederhanakan nih gitu ya. Jadi kalau digabungkan rumusnya di kayak gini. Jadi dari tabel contoh tadi yang sudah dibuat, nah itu tinggal dimasukkan aja. Nah, dicari dengan rumus ini. Nah, secara teknis rumus koefisien korelasi 7.12 adalah rumus yang paling mudah dipakai. Arti dari koefisien korelasi R, bila R kurang dari 1, lebih dari 0,9, atau R kurang dari min 0,9, lebih dari min 100, lebih dari min 1, artinya hubungan yang sangat kuat. Kalau R kurang dari 0,9 lebih dari 0,7, atau R kurang dari min 9 lebih dari min 0,9, dan R kurang dari 0,7 atau R lebih dari 0,9 artinya hubungan yang kuat. Nah, poin ketiga, bila R kurang dari 0,7 lebih dari 0,5 atau R kurang dari 0,5 lebih dari min 0,7 artinya hubungan yang moderat. Nah, R yang poin keempat, bila R kurang dari 0,5 lebih dari 0,3 atau R kurang dari min 0,3 lebih dari min 0,5 artinya hubungan yang lemah. Nah, R kurang dari 0,3 lebih dari 0,0 atau R kurang dari 0,0 lebih dari min 0,3 artinya hubungan yang sangat lemah. Gitu ya, itulah hubungan korelasi. Jadi ada koefisien regresi, ada koefisien korelasi gitu ya. Nah, sekian perkuliahan kita hari ini. Ini penjelasan mengenai analisis regresi dan korelasi sederhana ya. Bisa dihitung menggunakan Excel juga supaya lebih gampang ya membuat tabel-tabelnya dan menghitungnya, atau kalau mau manual ya menggunakan kalkulator seperti itu. Tapi lebih enak biasanya menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, ada juga penggunaan software statistik seperti SPSS, Minitab gitu, itu bisa juga. Oke, seperti itu. Sekian pertemuan kita hari ini. Coba kalian kerjakan lagi contoh soal yang tadi ya, karena terbalik antara tinggi badan sama berat badan. Nah, kalian cari lagi berapa nilai A, koefisien regresi A, B, terus persamaan Y topi sama dengan A plus B X-nya itu gimana, apa-apa gitu rumusnya. Terus kalian cari simpangan bakunya gitu. Nah, terus di sini ada dari contoh soal tadi kita juga bisa mencari korelasinya nih ya, atau R-nya dari tabel tadi dengan menggunakan rumus 7.12 ini yang lebih simpel ya. Nah, oke. Kalau sudah dapat nilainya, nilai R-nya, bisa kalian simpulkan hubungannya apa. Apakah dia hubungan korelasinya kuat atau moderat atau lemah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.